Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Farida, absen 22. Dan saya, Devi Ramanda Patricia Maharani, absen 7. Kami dari kelas 2A akan menyelesaikan final project dari mata kuliah SMBD. Kami akan membawakan dua materi, yaitu partisi dan replikasi. Yang pertama, kami akan menyampaikan yang partisi terlebih dahulu. Silahkan. Di sini saya akan menyampaikan satu teknik yang cukup penting kalau kita nanti ada di dunia kerja database dalam skala besar, yaitu partitioning table. Nah, di sini kita akan memakai salah satu studi kasus untuk mempelajari partitioning kali ini, yaitu sebuah perusahaan logistik nasional yang kita sebut saja Nusa Logistik. Nah, Nusa Logistik ini punya sistem tracking pengiriman setiap hari dan ada ratusan ribu paket yang akan dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Masalahnya, setelah 2 tahun beroperasi, tabel shipment log mereka sudah mencapai lebih dari 150 juta baris. Nah, query menjadi lambat, maintenance susah, dan tim database mulai kewalahan. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi bagaimana partitioning bisa jadi solusinya. Sebelum masuk ke studi kasus, partitioning itu merupakan teknik membagi satu tabel besar menjadi beberapa bagian fisik yang disebut partisi. Tapi dari sisi aplikasi, tabelnya tetap terlihat satu. Jadi aplikasi tidak perlu tahu kalau di dalamnya sudah dibagi-bagi. Ibaratnya tuh kayak kita punya lemari arsip yang sangat penuh. Daripada kita harus menumpuk semua dokumen di satu tempat, lebih baik kita pisahkan menjadi laci A, seperti laci A untuk dokumen 2003, lalu laci B untuk dokumen 2024, dan seterusnya. Nah, semisal kita butuh dokumen di tahun 2024, kita tinggal buka laci B dan tidak perlu untuk membuka semua laci. Inilah yang disebut dengan partition pruning. MySQL hanya baca partisi yang relevan. Di MySQL ada 3 jenis partitioning, yaitu range untuk membagi data berdasarkan rentang nilai. Nah, biasanya range ini dipakai untuk data tanggal atau waktu. Yang kedua ada list. Nah, list di sini digunakan untuk membagi berdasarkan daftar nilai tertentu. List ini cocok untuk data kategori, kode wilayah, dan status. Yang ketiga ada hash untuk menyebar data secara merata. Ini berguna ketika kita tidak punya pola waktu atau kategori yang jelas. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke studi kasus. Baik, sebelum kita masuk ke studi kasusnya, kita akan setup database dan tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kita mulai dari range partition terlebih dahulu, karena ini yang paling sering dipakai di sistem nyata. Di studi kasus Nusa Logistik ini, data pengiriman tumbuh terus setiap bulan. Data tahun 2023 sudah jarang diakses, tapi tetap disimpan untuk keperluan audit. Nah, range partition per bulan sangat masuk akal di sini. Konsepnya seperti ini, kita pisahkan data berdasarkan bulan pengiriman. Data Januari 2025 masuk ke satu partisi, Februari ke partisi lain, dan seterusnya. Kalau tim finance minta laporan bulan Maret, MySQL langsung tahu, buka partisi Maret lalu selesai. Tidak perlu untuk scan 150 juta baris. Baik. Ini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Dengan nama tabel kota underscore zona. Lalu coba kalian perhatikan di hasil explain partition yang ini. Di kolom partition seharusnya yang muncul hanya P 2025-02 saja, bukan semua partisi. Ini bukti bahwa partition pruning bekerja. MySQL hanya membuka partisi di bulan Februari dan melewati pada semua partisi yang lain. Dan pada range partition ini, kalau kita mau hapus data di Januari 2025 karena sudah melewati masa retensi, kita tinggal menjalankan drop partition, lalu data akan terhapus dalam hitungan detik. Bandingkan jika kita memakai delete, biasa pada 150 juta baris, bisa saja membutuhkan waktu berjam-jam dan akan membebani server. Nah, selanjutnya kita akan praktikkan untuk list partition. Kalau range tadi berdasarkan rentang nilai, list ini berdasarkan daftar nilai spesifik. Di Nusa Logistik, mereka punya tim regional, yaitu tim Jawa, tim Sumatera, tim Kalimantan, dan tim Indonesia Timur. Di setiap tim hanya perlu akses ke data wilayah mereka masing-masing.
Daripada tim Jawa harus scan data ke seluruh Indonesia, lebih efisien kalau kita partisi berdasarkan zona. Kota-kota di Jawa masuk ke partisi, ke satu partisi, lalu Sumatera ke partisi lain, dan seterusnya. Kalau manajemen minta laporan regional Kalimantan, query hanya akan menyentuh partisi Kalimantan saja. Berikut query untuk list partition. Di sini akan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, lalu perhatikan pada query explain ini, di sini kondisi where kita memakai zona asal Kalimantan Timur. Nah, MySQL langsung tahu hanya perlu buka partisi P Kalimantan saja. Ini efisiensi yang sangat relate, terutama kalau masing-masing partisi itu sudah berisi jutaan baris. Nah, tapi ada satu hal yang harus diperhatikan di list partition, yaitu kalau ada zona baru, misalnya Nusa Logistik ekspansi ke Papua dengan kode zona Papua, dan kita langsung insert data dengan zona asal Papua, MySQL akan error karena Papua di sini itu tidak ada di dalam partisi manapun. Jadi, jika ingin menambahkan zona asal Papua, maka kita harus update definisi terlebih dahulu sebelum data baru masuk. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kita akan membahas hash partition. Ini sedikit berbeda dari dua partisi sebelumnya. Kalau range dan list mempunyai pola yang jelas, berdasarkan waktu atau kategori, hash ini tugasnya menyebar data secara merata ke sejumlah partisi tanpa kita prediksi data mana masuk ke partisi yang mana. Di Nusa Logistik, mereka memiliki tabel kurir activity. Tabel kurir activity ini berisi log aktivitas kurir setiap hari. Nah, data ini tidak punya pola waktu atau wilayah yang dominan. Jadi, yang penting distribusi data merata supaya tidak ada satu partisi yang jauh lebih besar dari yang lain. Dan disinilah hash partition cocok untuk digunakan. Nah, cara kerjanya yaitu kita akan menentukan kolom mana yang menjadi dasar hash. Lalu MySQL secara otomatis akan menghitung hashnya dan menentukan partisi tujuannya. Berikut kita akan menjalankan query-nya. Nah, dari hasil sebaran ini, data kurir dengan ID yang berbeda tersebar ke partisi yang berbeda tergantung dengan hasil hash-nya. Berbeda dengan range dan list, kita tidak bisa memprediksi kurir mana masuk ke partisi yang mana. Tapi justru itulah tujuannya untuk menjadikan distribusi yang merata. Nah, satu catatan penting, hash partition ini kurang cocok untuk kebutuhan lifecycle data seperti hapus data pada bulan lalu. Karena data satu bulan ini tersebar ke semua partisi. Jadi kita tidak bisa hanya drop satu partisi saja. Jadi hash ini lebih cocok untuk use case seperti load balancing query, bukan pengelolaan lifecycle. Baik, karena kita sudah mempraktikkan ketiga jenis partisi, sekarang kita akan masuk ke bagian analisis. Nah, di sini kita akan memperdalam pemahaman kita melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, Nusa Logistik memutuskan menambah zona ekspansi baru bernama Papua. Dan apa yang akan terjadi kalau langsung insert dengan zona asal Papua ke tabel shipment log list, dan apa yang harus dilakukan sebelumnya. Nah, kalau kita langsung insert zona asal Papua tanpa update definisi partisi, MySQL akan memunculkan error. Ini terjadi karena list partition bersifat eksplisit, yaitu nilai yang tidak ada di daftar manapun akan ditolak. Nah, solusinya di sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan nilai Papua ke partisi yang sudah ada, misalkan ke partisi timur. Yang kedua, kita bisa membuat partisi baru khusus untuk Papua. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambah zona Papua ke partisi timur yang sudah ada. Berikut. Nah, di sini list partition itu membutuhkan disiplin manajemen skema, yang mana setiap kali ada nilai baru yang mungkin masuk, tim database harus update definisi partisi terlebih dahulu. Jadi ini beda dengan range yang punya partisi PMAX sebagai fallback. Lalu untuk pertanyaan kedua, tim analisis ingin laporan bulanan, yaitu total ongkir, jumlah kiriman, dan data rata-rata berat per bulan.
di tabel shipment long range. Nah, tulis query-nya dan jelaskan apakah partition pruning akan bekerja. Untuk query-nya sebagai berikut. Berikut adalah query-nya. Di sini, partition pruning akan bekerja karena kondisi where menggunakan kolom ship date yang merupakan kolom partisi. MySQL akan tahu bahwa query ini hanya relevan untuk partisi P202501, P202502, dan P202503, yaitu partisi bulan Januari sampai Maret. Partisi Pmax tidak akan disentuh sama sekali. Coba bandingkan kalau kita filter berdasarkan kolom lain yang bukan kolom partisi, misalnya where, kategori elektronik, maka MySQL akan tetap scan semua partisi. Ini membuktikan bahwa pemilihan kolom partisi harus betul-betul sesuai dengan pola query yang dominan. Lalu, untuk pertanyaan ketiga, apakah bisa menggabungkan range dan list sekaligus pada satu tabel? Kalau tidak bisa langsung, bagaimana pendekatan yang realistis? Nah, MySQL tidak mendukung kombinasi range dan list secara langsung dalam satu tabel. Kita hanya bisa memilih satu tipe partisi per tabel, namun ada fitur yang disebut subpartitioning, yaitu partisi di dalam partisi. MySQL mendukung kombinasi range dan hash atau kombinasi list dan hash untuk subpartisi. Nah, tapi untuk kasus seperti kasus Nusa Logistik yang butuh pembagian berdasarkan waktu dan zona, pendekatan yang lebih realistis dan mudah dikelola adalah dengan menggunakan dua tabel terpisah, satu dengan range untuk pelaporan berbasis waktu, dan satu dengan list untuk pelaporan berbasis zona. Nah, data diisi ke kedua tabel dari proses yang sama. Ini akan lebih jelas daripada subpartisi yang bisa jadi kompleks. Untuk pertanyaan keempat, setelah 6 bulan beroperasi, partisi P202501 di tabel range sudah melebihi masa retensi dan ingin dihapus. Apa langkah yang tepat dan mengapa drop partition lebih baik daripada delete? Nah, di sini kita akan mempraktikkan query-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum di drop, kita akan memastikan jumlah data yang akan hilang. Di sini, jumlah data yang akan hilang adalah 3 data. Selanjutnya, jika sudah yakin, maka kita lakukan drop partition. Nah, kenapa drop partition jauh lebih baik daripada delete? Karena kalau kita pakai delete where ship, karena kalau kita memakai query delete pada tabel besar, MySQL harus membaca setiap baris yang cocok, lalu hapus satu persatu data, update index, dan tulis ke unlock. Kalau ada jutaan baris ini bisa berjam-jam dan membebani IO server. Sedangkan drop partition itu bekerja di level file system, maka MySQL cukup hapus file data partisi tersebut. Prosesnya jauh lebih cepat dan tidak membebani unlock dan tidak menyebabkan replication lock yang signifikan. Ini salah satu keunggulan terbesar dari range partition untuk lifecycle data. Nah, kesimpulan dari studi kasus yang sudah kita jalankan. Nah, di sini range partition itu cocok untuk data berbasis waktu, seperti query bulanan jadi efisien, lifecycle data mudah dikelola dengan drop partition. Lalu, untuk list partition, itu cocok untuk data berbasis kategori atau wilayah, seperti tim regional bisa diakses data zona mereka tanpa scan seluruh tabel. Dan terakhir, hash partition, ini berguna untuk distribusi data yang merata ketika pola waktu atau kategori tidak relevan. Paling penting untuk diingat, jika query kalian tidak punya kondisi where di kolom partisi, partitioning pruning tidak akan bekerja, dan kalian akan kembali lagi ke full table scan. Jadi, penting sekali untuk desain partisi harus betul-betul selaras dengan pola query dominan aplikasi kalian. Sekian untuk materi partisi dari saya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi grafika yang akan dijelaskan oleh teman saya.